Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah hari ini bertemu lagi dengan Ustazah Mentari. Hari ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam yang mana mengenal kandungan surah An-Nas dan hadis menuntut ilmu. Nah, di sini Ustazah akan menjelaskan salah satu bentuk penghayatan dan pengamalan nilai-nilai surah An-Nas dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang pertama, menunjukkan sikap berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang pertama menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang ketiga memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa kita memohon pertolongan dan perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, ayo siapa yang tahu? Jawabannya adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha kuasa terhadap semua kejahatan makhluknya, terhadap kejahatan pada waktu malam, kejahatan dari tukang-tukang sihir, dan dari kejahatan manusia-manusia yang dengki. Jadi, kita sebagai makhluk Allah tidak perlu takut dengan apapun karena ada Allah yang senantiasa melindungi kita. Ketika takut, baca saja surah An-Nas seperti ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Artinya, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia. Nah, alhamdulillah kalian sudah mampu melafalkan dan menghafalkan surah An-Nas dengan benar. Sekarang saatnya kita belajar tentang hadis menuntut ilmu. Hadis keutamaan belajar. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, anak-anak, setelah kita membaca hadis tadi bahwa orang-orang yang paling baik adalah orang-orang yang mau mempelajari Al-Quran. Selain mempelajari Al-Quran, juga mampu untuk mengajarkan Al-Quran. Jadi, mari kita sebagai orang yang suka belajar Al-Quran, ayo kita juga mengajarkan Al-Quran. Nah, setelah ini juga ada hadis keutamaan menuntut ilmu lainnya. Nah, ini dia anak-anak, hadis lainnya tentang keutamaan mencari ilmu. Yuk kita baca sama-sama. Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, anak-anak, jadi hadis ini menjelaskan betapa mulianya penuntut ilmu. Allah memasukkan mereka termasuk ke dalam golongan fisabilillah. Pahala mereka seperti pahala pejuang di jalan Allah. Jika mereka meninggal dunia dalam tugasnya, maka ia termasuk mati syahid. Bekal terbaik di dunia adalah ilmu. Bekal yang terbaik di akhirat juga ilmu. Imam Syafi'i pernah berkata, barang siapa menginginkan kebaikan dunia, maka wajib diraih dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebaikan akhirat, maka wajib diraih dengan ilmu.